agak gimana gitu ya, di sebelah kita ya. ini sudah hadir. Sudah hadir, seperti yang sudah kita informasikan tadi ya, ada sesuatu yang spesial, unik, menarik, dan agak mengerikan sih bagi Santi. Kalau bagi Veve ini berpeluang tenang loh. banget ya Veve. Mungkin ya. selanjutnya akan mencoba ya, ya beli Oka ya, mengikuti bisnisnya menjadi peternak ular, pemirsa. Oke, tapi kita kenalkan dulu nih narasumber kita yang sudah bersama teman setianya gitu ya. Berarti hari ini ada 2 narasumber pemirsa ya. Oke, ada Bli Iketut Oka Widiartana, kita sapa Bli Oka ya. Ya, Swastiastu, gimana Swastiastu, kabar? baik-baik. Oke, hati-hati. Bagaimana kabarnya beli Oka? Baik. Juga teman Oke, setianya. Ini udah punya nama belum ya? Nanti kita buatkan namanya. Kita kasih nama siapa ya pemirsa? Oke, ini Bli Oka juga bersama teman setianya hari ini menemani di seputar Bali Pagi akhir pekan, dan akan ngobrol-ngobrol juga ya Fe ya, tentang hobinya mengoleksi ular gitu ya, dan katanya sih punya banyak banget ular di rumahnya. Itu ada berapa? Sekitar 15-an. 15-an ular. Ini akan menjadi perbincangan yang sangat menarik pemirsa, karena saya juga penasaran gimana caranya biar ular itu tetap nyaman sama kita. Mungkin ada cara atau teknik khusus, dan bagaimana juga biar ular itu jinak, karena ini ternyata sudah jinak juga beliau Kak. Nanti kita akan bahas detail semuanya. Benar banget. Tadi kita akan bahas pemirsa, tapi kita ada satu informasi dulu untuk Anda. Jadi ada berbagai hobi yang ditekuni oleh masyarakat, mulai dari hobi mengkoleksi dan juga memelihara tumbuhan seperti tanaman hias hingga berbagai jenis hewan. Dan seorang pemuda ternyata memiliki hobi memelihara hewan karnivora, tepatnya ular piton. Dan ternyata hobi yang ia tekuni ini mampu memberi nilai tambah. Seperti apakah informasinya? Kita simak liputannya berikut ini. Seorang pemuda bernama Ketut Oka Widiartana asal Banjar Pekambingan Denpasar memiliki hobi memelihara hewan reptil, tepatnya ular. Hobi itu sudah ia jalani sejak 4 tahun lalu. Kecintaan terhadap ular sudah melekat pada dirinya sejak kecil. Ular yang dipeliharanya adalah jenis ular piton atau sanca. Ular tersebut dikenal sebagai jenis ular dengan panjang mencapai belasan meter dan memiliki bobot yang cukup besar. Ular piton atau sanca ini memiliki nama latin Reticulated piton. Ketut Oka Widiartana menuturkan, kecintaannya terhadap ular ternyata menjadi peluang bisnis yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Memelihara ular bisa dikatakan mudah asalkan sudah menjadikan hal tersebut sebagai hobi. Hal yang perlu diperhatikan adalah mampu menjinakkan ular tersebut agar aman dan mudah untuk dipelihara. Dalam menjinakkan ular, peternak harus memelihara bibit ular tersebut sejak kecil karena respon terhadap lingkungan masih bisa diatur. Ular piton dikawinkan setahun sekali dan bisa bertelur hingga 30 butir. Anakan ular piton ini dijual dengan harga mulai dari Rp1.500.000 per ekornya. Ya, jadi langsung dari sana saya pelihara sehingga sampai sebesar-besar ini, dan sampai sekarang pun saya ternak juga. Terus pertama menernak itu berapa ekor sih dulu nih? Pertama ternak sih baru pernah berhasil itu satu pasang tahun lalu, itu lahir 27 ekor dari telur 30. Ya, juga ikut mengawasin ya. Kalau untuk nilai harga sewanya berapa? Bervariasi sih kalau untuk harga-harganya, mungkin dari 500 ke atas ya, tergantung ular apa, berapa lamanya ya. Terus anakannya bisa dijual juga? Ya, dari anak-anakannya sih ya lebih ke jual juga dia, karena nggak kuat juga kalau melihara banyak. Terlalu banyak ya. Ya. Berapa sih kisaran harga kalau dijual nih? Tergantung ke jenisnya ya. Kalau yang kuning albino itu mungkin lebih ke 1,5 juta mungkin ke atas ya, tergantung jenis. Ke atas ya, sampai puluhan juta juga ada. Pemeliharaan ular juga tergolong sederhana, asalkan dipenuhi kebutuhan makan, yakni dengan memberikan ayam. Selain itu, kebersihan kandang ular juga harus dibersihkan secara berkala. Desak Aryani, Bali TV.
Oke, Iya. pemirsa. Wah, tadi kita sudah melihat koleksi langsung itu di rumah ya beliau Ya, ya? di rumah. Wah, Oke. baik sekali berbagai warna. Santi, favorit Bener. yang mana? Yang kuning ada nggak? Ada nanti ya. Warnanya lucu sih ya, tapi agak takut juga sama ularnya. Baik, beliau Oke. Kak, seorang peternak ular yang telah Benar. hadir di studio hari ini ya. Penasaran banget, bagaimana awal mulanya tiba-tiba beliau Kak tertarik untuk memelihara ular nih beliau Kak? Bener. Ya, jadi ini hobinya dari awalnya orang tua. Orang Oh, tua. orang tua, Oh, oke. nurun ternyata ya pemirsa, baik. Ya, dari bapak ya. Jadi dulu bapak emang sering nangkap-nangkap ular Baik. dan itu dipelihara lagi. Oh, Ya, tapi saya lebih memperdalam lagi sih, maksudnya lebih menternak. Ya, kalau dulu bapaknya cuma sekitar apa namanya pelihara aja dia. Baik. oh hanya Dan memelihara itu aja. berapa tahun yang lalu? Sekitar 7 tahunan ya. 7 tahun. 7 yang tahunan lalu, ya, pemirsa. oke. Dan pertama kali melihat orang tua sudah familiar dengan ular gitu ya, gimana? Apakah memang langsung ada ide untuk langsung beternak ular apa gimana? Atau ada ketakutan kah awal-awalnya atau gimana? Ya awalnya sih ketakutan juga sih, Oke, geli pastinya ya. geli. Tapi rasa penasarannya lebih besar ya. Penasaran, oke. Akhirnya pelihara juga dan akhirnya mencoba menternak dan akhirnya juga berhasil. Baik, dan untuk 7 tahun yang lalu itu udah langsung beternak beliau Kak atau ada Oh, prosesnya? Prosesnya karena peliharanya dari kecil-kecil. Dari kecil-kecil Iya. ya. Itu gimana ya kalau ular ya? Ada benihnya atau seperti apa? Jadi ularnya juga ada kelaminnya jantan betina dan itu ya itu langsung dikawinkan. Dia kalau betina itu umurnya 3 tahun. 3 tahun? Baru bisa dikawinkan. Oke. Kalau jantannya 1,5 tahun. Oh, sudah bisa ya? Udah bisa. Oke, dan kalau kita boleh tahu juga nih, kenapa akhirnya muncul ide untuk beternak ular begitu? Apakah ini menjanjikan atau seperti apakah? Ya mungkin kalau terutama bagi saya sih yang untuk penghobi lumayan menjanjikan sih. Ya untuk penghasilannya walaupun ular setahun sekali kawinnya. Setahun sekali. Ya setahun sekali tapi hasilnya sih lumayan juga. Oh, berarti Iya. bukan hanya sekedar untuk koleksi doang ya, tapi Iya. ini juga menjadi sumber penghasilan dari beliau Oka sendiri ya. Baik, kalau yang ini betina atau jantan beliau Kak? Ya Kita kenalkan dulu nih. Ya kalau Aduh, ini hati-hati jantan. ya. Ya. Jadi ini kalau ini jantan ya. Ya jantan. Kalau ini bahasa ilmiahnya sih Reticulatus piton. Baik, Oke. oh, Ya, kalau orang Indonesia mungkin sanca batik atau sanca kembang. Oke. Ya, jadi ini juga hasil ternakan dari baru netas. Ya, jadi makanya dia jinak gini. Oke. Dan itu gimana caranya beliau Kak untuk tahu ini jinak, yang ini tidak, seperti itu? Ya, kita dari kecil jadi ya kita tahu Udah tahu ya. karakternya. Oh, Ya, adaptasi dengan karakternya bagaimana. Bener. Itu ada yang dilakukan mungkin ketika lahir agar jinak. Mungkin kalau beberapa anjing atau ini kan giginya kayak dipotong. Kalau Kalau ular sih giginya nggak dipotong sih, cuma kita memang harus lebih sering memegang, menghandle dia oh gitu. dari dia kecil. Jadi dia sudah beradaptasi dengan manusia dari baru menetas. Ya jadi dia terbiasa. baik, ini menetas langsung gede sebegede ini. Nggak mungkin sejari. Sejari dulu. telunjuk, ya. Oke. Kalau ini usianya sudah berapa nih? Kalau ini sekitar 3 tahunan. Oh, 3 3 tahun. tahun pemirsa udah segede gambreng begini ya. Oke, untuk lama hidupnya berapa lama beliau Kak? Oh kalau jenis ular sih sampai ada yang puluhan tahun. Iya. Yang di rumah ada yang paling lama Ada yang paling lama 7 tahun 8 tahunan. 7 tahun. Iya. Oke, wow. Veve gimana? Apakah berminat untuk membawa pulang piton Oke. ini? Kita belum punya nama nih ya buat dia. Veve, siapakah Oke. namanya? Mau disumbangkan nama? Putu Kitty ya. Kalau nanti yang kuning namanya Made, oke. Baik, untuk Oke. total ular berapa beliau Kak di rumah? Total ular mungkin sekitar 15 ekoran. 15. Ya. Itu Jenisnya? dengan jenis yang sama Kak, piton sanja atau Ya, seperti apa? jadi saya lebih ke jenis piton ini, lebih sanca. Oke, baik. Wah, Menarik penasaran sekali. juga nih. Kayaknya kita nanti boleh ya lihat-lihat ya, apalagi buat yang fobia gitu kan. Oh, Jadi iya. seperti saya, ini ngelihat di Oh, sebelah bisa aja ya? udah. Saya berani pegang Oh, berani ya? Oke, nanti aman ya. kayaknya nanti pas off air aja ya saya latihan untuk pegang ularnya ya. Pemirsa, ini ular beneran loh ya. Ini bukan mainan ya, lihat. Tuh bergerak-bergerak ya, bukan ular mainan. Oke, menarik sekali tentunya. Dan untuk prosesnya 1 tahun, ular ini bisa menikah ya, jantan dan betina juga. Untuk prosesnya apalagi yang dialami oleh ular ini, beliau Kak? Jadi ada ganti kulitnya atau untuk makannya apa? Berapa kali kita berikan makan?
Jadi jenis ular mungkin dia ganti kulitnya itu sebulan sekali ya, setiap awal bulan. Baik. Ya, jadi ya itu setelah ganti kulit itu masa dia makan, dia lapar. Jadi setelah ganti kulit ya langsung saya kasih makan. Berarti hanya sebulan sekali beliau kah? Ya, jadi ular makan sebulan sekali, kadang sebulan 2 kali bisa. Tapi sekalinya bisa berapa ini nih? Tergantung besar ularnya sih. Oh, kalau Ya. ini? Kalau ini sampai 2 kilo ayam. 2 kilo Oh, ayam. 2 kilo ayam ya, oke. Langsung lahap gitu ya? Berarti nggak Iya. setiap hari kita langsung kasih makan gitu nggak ya? Iya. Jadi ini juga jenisnya ular tidak berbisa ya. Karena tidak ya berbisa. tidak semua ular berbisa dia. Karena pandangan masyarakat awam semua ular itu berbisa. Oke, baiklah. Ketika mengalami pergantian kulit itu, beliau kah warnanya berubah kah atau tetap dengan warna ini, apa yang menandai? Oh iya, jadi setelah dia ganti kulit mungkin warnanya lebih cerah ya. Lebih seperti ada pelangi-pelanginya itu. Mengkilap dia kalau oke. ya. Itu perlu bantuan atau dia akan mengganti kulit dengan sendirinya? Jadi bisa dengan sendirinya dia. Iya. Iya. Tapi kadang saya bantu bisa juga kalau memang pas ada waktunya. Baik. Oke, ini kan tadi juga kita lihat ya, ini ada apa namanya proses untuk memandikannya gitu. Ini berapa, seminggu sekali kah atau setiap hari atau sama jangan, seperti kita? sehari 2 ya kan? kali ya? Jadi kalau ini saya mandikan mungkin seminggu sekali ya. Oh, seminggu Ya, sekali. disampuin juga ini. Disampuin. Ya, supaya harum. Semerbak ya. Oke, bener-bener ini banget ya sama ular ya, hobi banget ya. Kalau Feve ada hewan apa di rumah? Oh, banyak. Saya Banyak. anjing, kucing, Oh, burung, ayam ya. oke. Tapi kalau ini saya ajak ke rumah nanti ayam saya Hilang semua. Hilang semua. Oke. Oke. Kalau sama anjing saya kira-kira gimana ya dia ya? Apakah saling berlawanan? friendly Oke. seperti itu. Baiklah. Ini berarti satu keluarga ini juga semuanya hobi ular dong ya? Ya. Karena kebetulan dari hobinya ini dari orang tua Orang juga tua. yang mendukung. Iya, jadi satu keluarga senang. Oke, berarti kalau misalnya tetangga sebelah ada nemuin ular gitu langsung panggil beli oka, Iya, makan ular. bisa juga. Oh, bisa juga. Karena sering juga pengalaman Oh, iya. setiap ada ular masuk rumah warga, dapat panggilan juga. Waduh. Jadi luar ternyata biasa. tidak hanya peternak ular, tapi pawang ular Oh, pemirsa. ular juga. Ya tapi kalau ngomong-ngomong tentang hobinya beli oka gitu ya, kalau melihat di Bali khususnya di Denpasar, memang ada komunitas pecinta ular gitu ya, Beli ya? Ya, kebetulan di Denpasar lebih banyak komunitasnya. Jadi kita memperkenalkan ke masyarakat bahwa jenis reptil terutama ular juga bisa dipelihara supaya tidak dipandang sebelah mata ya. Benar. Ya, karena ular tidak semuanya juga seram, tidak Iya. tidak semua berbisa. Oke. Iya. Oke. Dan ternyata semakin banyak penghobi ya, pecinta beberapa binatang-binatang reptil pemirsa. Tapi Benar. kalau di rumah beliau kah ada ular atau ada reptil lain yang Untuk dipelihara? di rumah sih lebih ke ular saya. Ke ular. Iya, ular piton. Ular Ular piton. piton seperti yang satu ini ya. Saja. Oke, gimana pemirsa? Apakah ada minat untuk akan mengkoleksi ular Mungkin ya kan? segmen berikutnya akan ada ini ya, sambil nari ular ya. Oke, menarik sekali karena memang peternak ular ini ya, bisnis ular ini belum ada yang tahu. Nanti segmen berikutnya kita akan ulas lebih detail. Berapa sih kira-kira kalau kita mau beli ya kan? Apa boleh beli dari kecil atau memang sudah umur 3 tahun, usia 3 tahun baru kita bisa ternakan Iya. seperti itu. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di seputar Bali Pagi Akhir Pekan, karena di segmen berikutnya kita akan melanjutkan lagi ngobrol bersama si ular dan juga beli oka pastinya. Jangan kemana-mana. Ya, masih bersama kami di seputar Bali Pagi Akhir Pekan bersama si ular piton. Kita panggil Oke. Putu siapa? Putu Kitty Putu ya. Kitty, ya, bersama Putu Kitty yang sangat lucu. Baik, dan ada beli oka juga, ownernya sekaligus Benar. peternak ular yang Oke. ternyata di studio hari ini tidak hanya membawa satu ular ya beli oka Iya. ya. Nanti di segmen berikutnya akan ada ular berikutnya yang akan muncul. Iya. Oke, sekitar 12 ular yang dibawa hari ini ya. Oh, jangan. Semua dong. Jangan. Semua Penuh langsung nanti. ini ya, pada Iya. menggantungkan ularnya masing-masing di sini ya. Oke, nah kalau kita berbicara lagi nih tentang ular piton ini ya kan, tentang hobinya beli oka juga. Ini kan pasti ada perawatan-perawatan khusus yang dilakukan, benar ya? Apa saja perawatan itu, Beli?
Ya mungkin ya itu sebulan sekali makan Baik. dan seminggu sekali dia mandi dan mungkin 3 hari 4 hari dia setelah buang air besar kita bersihin kandangnya, sekalian kita mandi, jemur pagi-pagi. Oke. Ya. Berarti setiap hari memang dikandangin atau ada masanya dia kita keluarin gitu? Mungkin memang ada masanya sih supaya dia dapat olahraga juga. Oh gitu. Iya. Oh iya. Sambil sama jemur seperti kita pagi-pagi. gitu ya. Oh Oke. baiklah. Tapi masih dalam pengawasan ya. Iya, Jangan tetap sampai kabur pengawasan. nanti dia. Iya. Baik, Oke. beliau Kak. Dan selain yang namanya kita melakukan perawatan, seandainya pemirsa tertarik nih untuk beternak ular. Di tengah kesibukannya pemirsa yang ada di rumah, apakah bisa kira-kira sambil merawat ular ini? Apakah perawatannya susah atau bisa diatasi? Untuk perawatan kita sih kuncinya harus hobi dulu ya, tidak iseng-iseng ya. Jadi hobi dulu, jadi semua mesti terasa ringan ya. Jadi kalau ular ini termasuk hemat dia, Hemat? karena makan sebulan sekali. Iya. Jadi tidak ada perlu perawatan khusus. Jadi yang penting intinya hobi dulu. Hobi dulu, Iya. perawatan khusus, makan sebulan sekali, mandinya juga seminggu sekali. Iya. Oke, tapi memang sebulan sekali ya. Kalau misalnya dia apa namanya kurang dari sebulan sekali, kalau kita kasih makan itu gimana? Nggak bisa ya? Kasian sih kayaknya. Bisa sih. Kita bisa tahu ular itu ketika lapar atau Iya. Jadi kebanyakan kita tahu dia saat ular lapar itu di saat dia masa ganti kulitnya. Setelah kulit lepas, mungkin lagi 2 hari 3 harinya dia akan nggak bisa diam dia di kandang. Nah itu masa dia Gelisah lapar gitu gelisah. ya. Oke. Karena di alam liar pun dia gitu. Jadi habis ganti kulit dia keluar dari persembunyian. Setelah makan dia akan sembunyi lagi. Oke, jadi beliau kan nih peternak ular yang sudah tahu bagaimana ya ciri-cirinya, karakternya ular seperti apa. Sudah bersahabat dengan ular ya. Oke, Dan saya pasti juga tertarik nih beliau Kak untuk menetas telurnya itu berapa lama ya beliau Iya. Kak? Jadi masa menetasnya itu mungkin dari dia kawin sampai hamil itu 3 bulan. Dan 3 bulan. dari keluar telurnya sampai dia menetas itu 3 bulan juga kurang lebih. Jadi ya mungkin sekitar 60 hari, 6 bulan. 6 bulan Ya, totalnya. 6 bulan. Itu 6 bulan langsung berkembang biak, Ya langsung bertelur. dia menetas. Itu berapa, totalnya berapa ketika bertelur? Jadi total telur itu kita melihat juga besar induknya. Jadi semakin ya induk besar, ular telur semakin banyak. Kalau saya tahun lalu itu telurnya 30. 30? Iya. Wow, banyak sekali. Itu jadi semua. Jadi kita Jadi ular, penetasan itu pakai bermain suhu ya, seperti penetasan telur ayam. Jadi sepertinya ada yang gagal juga, ada yang menetas. Itu memang disiapkan tempat khusus beliau Kak? Iya, jadi kita sediain seperti box gitu dia. Dan dipakai mesin penghangat mungkin. Oke. Dari 30 itu rata-rata yang berhasil itu ada berapa? Lebih banyak berhasilnya sih. Oh, Ya, jadi yang gagal baiklah. mungkin 2-3 ekor yang mati dia. Oke, oke, itu dia 2 sampai 3 ekor. Oke, ini kalau misalnya dijadikan bisnis gitu ya, ini kita kalau mau belinya yang dari kecil atau kalau misalnya mau beli yang seperti ini juga bisa. Jadi kita tergantung pembeli sih ya. Peminatnya gitu ya. Peminatnya. Kalau dia suka proses dari kecil, ya kita beli yang dari netas. Dari netas. dari Iya. Tapi kalau mungkin ingin menternak ya, kalau nggak sabar gitu mungkin ya. Jadi kita beli langsung induknya. Baik. Jadi ada perawatan yang berbeda nggak beliau Kak ketika masih kecil dan sudah usia 3 tahun atau sama perawatannya? Perawatannya sih sama sih, cuma kalau dia masih kecil ya mungkin kita taruh di suhu yang agak hangat. Ya seperti dalam ruangan itu karena Nggak perlu dimasukin oven ya? nanti matang dia. Jadi ular matang ya. Oh ya, ngomong-ngomongin tentang bisnisnya nih, ini boleh dikasih tahu juga mungkin perkiraan range harganya gitu kan? Untuk harga anakan ya, kalau saya lebih ternak yang kuning ya, albino. Albino. Itu pasaran harganya bervariasi. Baik. Jadi mungkin dari 1,5 juta, Oke. 1,8 sampai tergantung jenisnya sampai ada yang puluhan juta per ekor bayinya. Oke. Iya. Kalau yang induknya nih, kalau misalnya mau langsung beli yang induknya, Mungkin kalau induknya ya lebih kita memperdalam isi dompet juga ya.
Oke, kalau yang kecil aja udah ini ya, udah lumayan gitu ya, apalagi kita beli induknya. Baik. Jadi induknya juga sih bervariasi, ada yang 10-15 juta, ya, ada yang 20, ya hampir beda tipis dengan harga motor gitu. Langsung ya, Tapi kalau untuk setara ya. hobi, apapun itu iya langsung aja. Baik. Kan? Biokah ini untuk masyarakat Bali khususnya bagaimana tanggapan mereka tentang ular ini? Apakah masih banyak yang masih takut atau oh sudah mulai nih banyak penghobi yang muncul dari komunitas-komunitas mungkin yang Biokah ada ikuti? Ya, jadi kita memperkenalkan ke masyarakat lebih ke dari komunitas ya, komunitas pencinta reptil. Jadi kita di sana beredukasi, mengenalkan beberapa jenis ular yang aman dipelihara. Ada yang tidak aman dipelihara seperti ular-ular berbisa itu. Tapi kalau untuk kita cari yang aman lebih ke seperti jenis ular piton ini, ya jadi dia tidak berbisa. Dan kita juga harus peliharanya dari kecil, jadi kita tahu karakternya gimana, karena setiap ular beda-beda jenis karakternya. Wah, itu dia harus tahu karakternya dan dirawat dari kecil pemirsa. Iya. Biokah sempat ada suka dukanya apa nih? Sukanya boleh sharing dengan pemirsa, dukanya mungkin ada pernah kejadian yang Bener, digigit pengalaman. atau gimana ya? Oke. Jadi mungkin di dalam sukanya, ya ini di dunia bisnis, ya kita menghasilkan, dan saya juga menyewa-nyewakan ya menyewakan juga? iya, di event-event, mungkin di hotel-hotel untuk foto-foto bersama tamunya. Ya, jadi mungkin pernah juga tahun lalu bermain film bioskop. Oh ya? Ya. Wah, masuk layar lebar nih. Iya, di sana syuting film ularnya dan saya juga main di sana. Wah, Iya. mantap Itu nih karya ya. Indonesia, Karya Bali? asli Bali Oke. dan tayang di seluruh Indonesia. Oh, berkat ular ini ya, Iya. tentunya yang membawa hoki gitu Luar kan. biasa. Oke, nah kalau ini nih mungkin pasti banyak juga masyarakat nih yang sering ada ular masuk ke dalam rumah gitu ya. Ada tips gak sih buat para pemirsa supaya apalagi buat yang masih takut banget gitu ya? Ada yang Gimana bilang nih? oh diisi Diisi garam atau apa gitu kan, atau Apakah apa? benar atau gimana? Jadi terutama yang lebih kita sering dengar di masyarakat dikasih garam ya. Jadi garam itu mitos dia. Oh, mitos, Jadi oke. pernah dipraktekkan ular sama sekali tidak takut dengan garam. Baik. Jadi sebanyak apapun kita taburkan, ular akan tetap lewat. Ya, jadi yang takut dengan garam itu seperti yang berlendir ya, seperti cacing, lintah, belut. Karena badannya berlendir, dia pasti akan takut dengan garam. Ya, jadi kalau ular ini badannya kering, sama sekali tidak takut dengan garam. Yang mereka takut itu harum-haruman bahan kimia. Bahan kimia. Jadi mungkin rumah kita harus harum-harum ya. Oh, tetap menjaga Iya. kebersihan berarti Kebersihan ya. utama. Oke, wajib itu Kebersihan, ya. pemirsa. Jadi rumah jangan lembab, karena lembab itu ular pasti akan suka bersarang di sana, atau tumpuk-tumpukan barang rongsokan, ya ular akan di sana. Jadi rumah kita harus bersih, wangi mungkin ya, dan mungkin ada bahan-bahan kimia seperti kapur barus. Ya. Berarti bukan garam gitu ya. Kalau masyarakat sekarang kan taunya itu. Berarti itu hanya mitos pemirsa. Mitos, Ya, iya. karena itu untuk cacing, lintah semua yang berlendir ya, Iya, Bu Yoka ya. iya. Jadi Jadi kita kita lebih membenarkan ke masyarakat lagi kalau ular itu tidak takut dengan garam. oke. Ya, hanya mitos. Tapi Baiklah. takutnya dengan Blioka. Karena sudah pawangnya. Oke, nanti kita akan kembali untuk berbincang pemirsa di segmen akhir dan kita akan hadirkan ular berikutnya. Yang kedua loh, pemirsa. Yang kedua, kira-kira Ini menarik seperti sekali. apa? Apakah Feve semakin suka? Albino yang kedua ya. Albino. Iya. Siap. Jadi Oke. jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Wow, pemirsa, kembali lagi tentunya di seputar Bali Pagi akhir pekan Iya. dan masih dengan Blioka, yaitu seorang peternak ular dan sekarang ularnya berbeda. Kalau tadi dengan ular piton atau sanca yang berwarna apa namanya Beli ya? Itu warna coklat hitam mix ya. Kalau yang ini Ular berwarna pada umumnya. kuning, albino. Tapi kayaknya ini lebih Albino. aktif nggak sih? Ya, ini lebih aktif ya. Oh, oke. Kalau tadi lebih diam gitu ya, Iya. lebih slow tuh kan. Jadi, oke. Baiklah, kita ke berita dulu ya pemirsa sebelum kita nanti lanjut lagi ngobrol bersama Blioka. Jadi, ini juga terkait dengan
hewan peliharaan pemirsa. Jadi pecinta hewan peliharaan khususnya anjing tentunya diharapkan mengenal semua jenis anjing, terutama anjing yang tampak buas sebagai seekor serigala. Nah, anjing tersebut adalah anjing ras Siberian Husky. Meskipun perawatannya bak seekor serigala, namun anjing ini memiliki karakter yang sangat manja dan juga sangat bersahabat. Anjing Siberian Husky termasuk dalam jenis anjing ras. Anjing ras ini tidak ganas, bahkan terlalu baik dan manja terhadap manusia. Seorang pencinta anjing Siberian Husky asal wilayah Petang, Kabupaten Badung menuturkan, awal mula dirinya tertarik mengembangkan anjing Siberian Husky adalah karakternya yang unik. Karakter Siberian Husky adalah sangat aktif. Struktur anatomi dan warna bulunya hampir menyerupai serigala salju, namun jinak untuk dipelihara bersama keluarga. Perawatan anjing Siberian Husky tergolong sederhana, yakni untuk perawatan induk dimandikan sebanyak 2 kali dalam seminggu. Kemudian diberikan vitamin tambahan dan dilakukan penyuntikan vaksin secara berkala. Anakan induk Siberian Husky dirawat layaknya merawat bayi. Ketika pagi, anakan Siberian Husky dibersihkan, kemudian diberikan sinar matahari. Setelah kebutuhan sinar matahari dirasa cukup, anakan akan dikembalikan ke indukan untuk disusui. Saya mengembangkan anjing husky ini karena tertarik sama warna bulunya juga. Nah, dari warna bulu, anatomi, mungkin dari anatominya, dan dia juga mungkin kelihatan seperti serigala. Nah, seperti serigala, cuman dia anjing ramah dan familiar untuk dipelihara. Udah berapa lama ngembangin anjing ini? Ini yang berdiri dari tahun 2008. 2008. Ya. Gimana kisah perjalanannya di awal mulanya mungkin dari 1 ekor dulu? Iya. Iya. Dari pertama saya memang melihara 1 ekor. Terus mungkin karena ketertarikan, terus ingin mengembangkan, akhirnya dari 1 ekor menjadi 2 ekor lah, teruslah bertambah sampai seperti saat ini. Awal mulanya itu berarti 1 ekor. Iya. Dapat bibit dari mana gitu? Bibitnya beli dari teman, dari 1 grup juga, dari tim husky juga. Berarti dikawinkan sendiri di sini. Iya. Untuk yang induk-indukan ini berarti produksi sendiri di sini. Untuk indukan kita ngambil di luar juga untuk indukan. Pemirsa, jika berbicara mengenai pemasaran, di Indonesia bahkan di Bali terdapat banyak perkumpulan pencinta anjing. Jadi, para pencinta anjing tidak terlalu memikirkan harga. Anakan Siberian Husky dipasarkan melalui media sosial dari mulut ke mulut. Terkait kisaran harga, anakan Siberian Husky dijual dengan harga Rp3.500.000 hingga Rp8.000.000. Selama ini dalam penjualan, tidak ada kendala yang dialami para peternak karena bisa dipasarkan secara cepat melalui media sosial. Desa Karyani, Bali. Wah, itu dia pemirsa ya. lucu ya. Banyak banget binatang yang kita hadirkan. Bener. Tidak hanya Siberian Husky, ada ular juga. Ternyata beliau kan ada ular dan anjing juga di rumah ya. Iya. Sebelum ular ada bisnis lain juga. Mungkin sebelum pecinta peternak binatang. ular, saya juga peternak anjing ya. Oh. Lebih ke mini pom. Wow. Oke. Iya. Itu rumah atau kebun ya? Tapi kita kembali lagi nih ke ular dulu, ini unik banget nih warnanya. Ini memang ada yang warna seperti ini atau albino, dia pemirsa. atau dia ada kelainan gen gitu? Ya, jadi jenis piton albino ini dia kelainan gen ya, Oh. cacat dia. Oh gitu, Ya, seharusnya. tapi ya kita menternak ini harus bermain dengan gen. Iya, ada rumus-rumusnya. Jadi ular semakin cacat dia semakin mahal malah. Oh Ya. gitu. Semakin unik dia. Berarti jarang ya beliau ya? Iya, untuk yang jarang-jarang albino seperti deh. ini. Dan Oke. untuk karakternya juga kayaknya ini lebih aktif dari yang sebelumnya pemirsa. Itu juga membedakan kah dengan ular bener. yang pertama tadi yang versi batiknya dengan albino ini? Untuk karakter sih mungkin kembali ke kita ownernya. Kalau kita sering handle pegang, dia akan kalem. Mungkin ini karena jarang dipegang ya. ya. Wah, kasihan banget sih ya yang ini. Karena kebanyakan ular. Baik. Iya. Jadi Oke. pakai jadwal dipegangnya itu. Sama ya, berarti anjing juga harus disentuh, Iya. dielus juga. Baik, beliau untuk kelemahan ular itu sebenarnya apa ya beliau ya?
Dia kelemahan ular mungkin di saat apa ini di Situasinya dia takut apa yang Apalagi kalau dihindari kita atau lagi berhadapan sama ular nih, supaya kita bisa jaga diri juga. jaga diri, mengatasinya juga. mungkin kalau kita di pencegahan ya, Ya, mungkin di pencegahannya saat ya. kita dililit ya di Benar. alam liar. Heeh. Mungkin kalau kita dililit dengan ular piton, kelemahannya itu di ekor. Oh, ekor. Ekor kita tekuk, misalnya kalau kita dililit, kita harus tekuk ini, dia pasti akan lemas. Oh gitu. Iya. berarti bukan bagian kepala ya beliau Kak ya? Ya, Bagian kepala kita pegang, kalau ekor nggak dipegang juga dia akan mengunci. Oh. Itu dia yang Iya, akan iya. melilitnya lebih keras lagi. Jadi kita harus pegang kepala dan pegang ekor. Ekornya Oke. ya. Iya, Oke. jadi nggak sembarang penangkapannya, tidak sembarang harus tahu teknik juga. Siap. Iya, jadi mungkin kalau ular liar, mungkin karena pas kebetulan bawa parfum atau apa, kita dililit, kita semprot itu hidungnya. Hidung. Iya, jadi pasti akan ada lemas bahan dia kimia karena gitu ya? bingung bawa bahan Benar, kimia benar, dia. benar. Ya, itu dia pencegahannya pemirsa. Oke. Dan tadi udah dibahas tentang sukanya bisa bisnis dan lain sebagainya. Dukanya nih beliau kalau boleh Ada di-sharing untuk pemirsa. pengalaman kah pernah atau gimana? Mungkin kalau di dukanya ya namanya hewan, kita pasti pernah digigit juga. Tapi beliau kan pernah ya? Jadi mungkin tapi kalau kita namanya tergantung saya juga, maksudnya kalau kita penangkapan ya, maksudnya di pengalaman penangkapan. Baik. Kalau di rumah warga itu kadang kita lengah, tidak terlalu fokus ya pas penangkapan, ya itu kena gigit. Baik. Ya, rata-rata mungkin tangannya juga udah banyak lubang-lubang juga. Ya, Harus digigit. pengalamannya karena ya namanya hewan ya, Iya. walaupun Oke. anjing, kucing, kalau kita pelihara, kalau ada masanya dia galak, kita Iya. kena gigit juga. Benar. Penanganannya benar. gimana beliau Kak kalau kita digigit? Kembali lagi ke jenis ular. Baik. Kalau jenis ular piton ini tidak berbisa, jadi kalau digigit ya tidak menyebabkan kematian mungkin ya. Iya. Jadi lebih aman, cuma dia luka aja tapi tanpa ada racunnya. Iya, Oke. tidak ada racun. Iya. Ya, kita mengobati ada yang khusus kah atau Ya mungkin pengobatannya cuma mungkin dilapi alkohol ya, Baik. supaya bakterinya hilang. Betadine aja cukup. Oke, Bli, Iya. ini kalau ini kan fobia nih ya, bahas tentang fobia sama seperti saya gitu ya, fobia banget. Ini di sebelah langsung mendesis gitu loh dia. Ini gimana nih Bli, buat yang masih takut, fobia gitu kan? Jadi kalau menghilangkan fobia ya mungkin ya, kita belajar dari yang jinak ini. baik? Ini jinak kan ya? Iya, Malah jinak. kita harus dekat dengan ular kalau fobia dengan ular ya. Jadi mungkin yang banyak teman-teman yang penasaran, Ya. kenal saya di sosmed, akhirnya dia belajar jalan-jalan ke rumah untuk perkenalan, akhirnya fobianya pun hilang. Oke. Akhirnya sekarang yang fobia malah melihara ular juga. Wah, Iya. berarti nanti bisa jadi nih pelihara ular ya kan? Baik. Oke, nah ini kita sudah sampai di segmen akhir nih, beliau kayak nggak kerasa banget. Mungkin Iya. untuk yang terakhir nih ya, apa pesan-pesan untuk masyarakat khususnya di Bali gitu ya terhadap ular ini, atau mungkin ada pesan-pesan khusus kah yang Iya. ingin disampaikan? Iya, pesan-pesan khususnya mungkin di saat kita penanganan ya di ular masuk rumah, kalau memang masih bisa ditangkap, ya kenapa tidak ya? Karena dari saya komunitasnya pun menangkap tanpa harus melukai. Iya, karena mereka juga punya nyawa ya, butuh hidup juga. Jangan langsung di ini. Iya. Jadi kalau memang kita sudah terdesak tanpa sudah bingung, ya bolehlah dimandikan ya. Tapi alangkah baiknya ya. Alangkah baiknya Jaga kita sama-sama. supaya menangkapnya tanpa melukai. Oke. Ya. Oke, baik pemirsa, banyak sekali informasi yang hari ini kita Benar. dapatkan tentunya dengan beliau Kak, selaku peternak ular juga yang sudah Iya. berbisnis bertahun-tahun. Betul. Dan sekarang kita tahu ternyata ular itu jinak loh. jinak. Coba nanti dipegang Nanti aja ya, latihan dulu ya. Oke, terima Makasih kasih banyak, Beliau sama-sama. dan juga ular kuning ini. Iya. Aduh, ini